Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Ibrayona yang membahas tentang tradisi, budaya, alam, dan olahraga bela diri. Di waktu yang kemarin kita membahas tentang senjata tradisional yaitu kudu pagar alam dari segi fungsi penggunaannya sehari-hari terhadap masyarakat di sana. Dan dari fungsi sehari-hari juga ada sisi yang lain dari kudu sendiri adalah sebagai alat senjata bela diri atau pertahanan diri. Kudu bisa dikatakan senjata-senjata lama yang hampir sama lamanya dengan seperti keris, kujang, dan lain-lain. Karena saya membahas dari kudu pagar alam atau bumi bersama, jadi kita bahas tentang fungsi untuk alat bela diri. Seperti biasa, ini kudu atau disebut kudu kecil atau bahasa Sumatera Selatannya kudu kecil. Nah, kita bahas lagi dari bentuknya untuk senjata bela diri. Kudu terdiri dari handle, warangka, dan bilah. Bilah itu sendiri nama bilahnya. Nah, sekarang kita bahas dari bilah. Bilah kudu itu biasanya berbentuk seperti daun bambu. Bilah-bilah seperti ini banyak dipakai dalam senjata-senjata tikam. Saya pernah melihat senjata tikam badik dari Sulawesi. Ada yang menggunakan bilah seperti daun bambu. Bilah seperti ini sangat efisien untuk senjata tikam. Dia apabila ditusuk dan ditarik itu membuat luka robek yang sangat besar karena ada lengkungan di sini untuk tarik sini untuk merobek, dan bisa hampir separuh perut yang separuh perut itu bisa robek kalau dia dengan kondisi yang biasanya sangat tajam. Itu dari bilah. Yang kedua, handle-nya berbentuk sebenarnya hampir mirip dengan handle golok, tapi beda. Kalau golok Betawi yang gagang jengkolan hampir mirip begini, tapi kalau golok Betawi megang begini, kalau dia hampir separuh. Di sini ada rajutan rotan supaya tidak mudah tergelincir. Jadi cara megangnya begini kalau untuk senjata bela diri. Jari tengah diselipkan di sini, dan ini letaknya di tengah sini dengan dikepit dari jempol sini. Jadi menikam begini. Kalau dia menikam begini, itu terdorong dari sini, dia dorongan tikam itu terus sini. Dan kapan dia menarik, tersangkut di sini dari jari tengah tadi. Itu cara dia mendorong. Kalau dari senjata kudu sendiri. Jadi dengan dikombinasikan dengan handle yang seperti ini dan apabila dia dorong kayak gini terus ditarik kayak gini, itu lukanya sangat lebar. Makanya bilah-bilah yang seperti ini jarang sekali dikasih racun karena dia sudah memiliki daya rusak yang sangat tinggi dengan bilah-bilah yang seperti ini, model seperti ini. Saya juga kalau lihat dari badik Sulawesi tidak diberi racun kalau bilah seperti daun bambu. Dan kenapa di sini dikasih rajutan rotan yang bersifat kasar? Dalam pertarungan, bila senjata itu sudah mengenai tubuh lawan, itu darah akan muncul di sini. Dan bila kalau dibikin dengan rotan begini, dia tidak licin. Jadi senjata tidak mudah terlepas.
ada dua macam cara memegang. Pertama dengan begini, yang kedua dengan begini. Tetap jari tengah masih tetap di sini. Nah, sedangkan ujung jempol begini. Jadi kapan dia menikam begini, dorongan dari sini, penahanan dari sini. Dan kapan ditarik begini, masih tetap jari tengah yang menahan. Memang kalau kita bahas tentang cara bela diri memang dengan sedikit seram. Kenapa seram? Karena ya namanya senjata bela diri. Karena mungkin di zaman dulu nenek moyang kita menggunakan ini untuk melawan penjajah, selain dengan alat sehari-hari. Dan di desa saya bisa digunakan alat sehari-hari dan sebagian juga alat untuk melawan penjajah, untuk membela diri, mempertahankan diri dari ancaman. Kalau untuk saat sekarang ya tidak boleh lagi. Kenapa tidak boleh? Dengan membawa ini di keramaian saja kita udah dapat hukum pidana. Jadi pertanyaan, kenapa saya membuka cara-cara ini terhadap pemirsa semua? Karena itu untuk melestarikan tradisi. Contoh negara Jepang yang sudah sangat maju dan tidak ada lagi orang yang membawa pedang katana itu kemana-mana. Tapi negara itu masih tetap mempelajari cara menggunainya, cara menyimpan. Karena itu suatu tradisi yang dimana yang pedang itu atau senjata ini dibuat orang zaman dulu itu tidak sembarangan buat. Dia mempunyai konsep-konsep tertentu untuk pertahanan diri. Ada bermacam-macam jenis senjata. Kalau ini yang saya miliki ini bentuk tradisional yang memang dari zaman dulunya seperti itu. Ada lagi yang bentuk-bentuk sudah banyak modifikasi yang mengikuti zaman dari zaman sekarang. Kalau bentuk-bentuk aslinya begini. Ini namanya kudu kecil yang suka dibawa-bawa sebagai alat keseharian. Misalkan menyembelih ayam, potong daging, atau mengupas buah, bisa juga. Dan fungsi kedua sebagai alat bela diri. Nah, yang saya kupas ini alat bela diri. Jadi dari cara penggunaannya, pertama, senjata tetap megang begini, tetap jari manis di sini dengan dorongan telapak tangan begini, atau bentuk begini, sama tetap jari tengah tetap di antara di sini. Nanti pegang begini. Jadi kalau dia bermain, tangkis begini, tusuk begini, baru beset. Atau sama saja kayak gini, ke sini, begini. Begitu cara memainkan. Dan itu biasanya dipergunakan dalam bela diri silat. Memang zaman sekarang banyak guru-guru silat merahasiakan silatnya. Karena apa? Karena mereka takut disalahgunakan. Tapi dengan melihat kondisi saat ini yang kita hukum telah begitu kuat, yang membawa senjata tajam saja kita tidak boleh. Jadi saya menjabarkan ini untuk pelestarian tradisi. Bila tradisi yang seperti ini tidak kita lestarikan, tidak kita uraikan kepada yang muda, dia akan mati dan hilang. Maka nanti orang-orang setelah kita, penduduk kita yang tidak mengenal apa kudu, ya ini fungsinya mereka tidak tahu. Akhir-akhirnya banyaklah versi-versi baru yang bukan menyerupai versi-versi asli. Padahal versi asli begini dibuat sedemikian rupa itu mempunyai kegunaan masing-masing yang mungkin untuk saat ini belum banyak orang yang mengetahui. Ya, itu saja tentang uraian saya kali ini tentang kudu kecil dari Pagararam, Sumatera Selatan. Untuk berlangsungnya channel ini, saya mohon dukungannya, subscribe, like, dan komen.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.